Bagaimana kehidupan kamu single ataupun yang saat ini sedang masuk dalam kondisi PDKT ataupun pendekatan, di mana kamu yang mungkin ngedekatin seseorang, atau justru di sini kamu adalah orang yang sedang didekatin gitu ya. Ini adalah pembacaan khusus bagi kamu Sun, Moon, Rising, Venus ada di Libra. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, di sini mari ingatkan dulu bahwa ini general reading, energi kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan akan terbolak-balik. Niatnya baca energi Libra, kebacanya energi pasangan atau seseorang yang saat ini sedang difikirkan oleh Libra. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu menyikapi apa nanti yang coba akan mari sampaikan. Oke, baik, kita awali dengan melihat bagaimana kehidupan kamu untuk saat sekarang ini ya, kondisi kamu secara pribadi untuk saat ini. Oke, baik. Ace of Swords ada di situ, kemudian ada di sini Hangman. Nah, jadi untuk beberapa di antara kalian mungkin sudah cukup lama ya berada dalam kondisi stuck, enggak tahu. Mungkin tidak dalam kondisi yang buruk, tapi tidak juga baik-baik amat gitu. Jadi nggak ada yang kelihatan itu energi hidup itu maju dengan laju gitu ya. Tapi justru kalau mari lihat di sini kondisinya ya gitu-gitu aja. Atau ada beberapa tuh yang masih ibaratnya berkorban gitu ya kondisinya. Beberapa ada dalam kondisi terkatung-katung hidupnya, tapi terkatung-katung di sini enggak yang nyungsep-nyungsep amat, gitu, enggak nyungsep-nyungsep amat, tetapi juga enggak oke-oke banget, gitu ya. Ini kayak di bawah rata-rata dikit, di bawah rata-rata sedikit kehidupannya kamu, gitu ya. Namun kalau kondisi saat sekarang ini, kamu tuh seperti yang dalam usaha melihat peluang-peluang baru biar terjadi perubahan dalam hidupnya kamu, ya kan? Kamu ini pasti nggak mau stuck lah ya, maunya itu ada pertumbuhan gitu kan, ada pencapaian-pencapaian baru dari kondisi biasa-biasa menjadi luar biasa, maunya kayak gitu ya. Dan itu yang sekarang mari lihat sedang kamu cari celahnya gitu. Kamu sedang mencari ide bagaimana kehidupan kamu ini berubah. Nah gitu, bagaimana agar terjadi peningkatan dalam kehidupannya kamu. Jadi nggak empet-empet banget maunya yang kayak gitu. Gitu ya, jadi barangkali untuk beberapa di antara kalian mulai putar otak gitu kan. Atau mulai mencari kejelasan. Jadi kondisi tergantung, terkatung-katung, stuck seperti ini kamu nggak mau. Kamu tuh ingin mencari kejelasan tentang hidupnya kamu, entah dalam sektor apapun itu, entah itu pekerjaan, entah itu bisnis, entah itu pun percintaan, kayak gitu ya. Jadi udah cukup lama menurutnya kamu, udah cukup lama kamu di kondisi abu-abu gitu ya. Sudah mulai datang terbersit dalam pikirannya kamu. Di sini kamu tuh harus menentukan langkahmu kemana, gitu ya. Kamu ingin ada satu hal yang kamu tuju dan yang kamu lakukan dengan total. Nah kita, mungkin selama ini kamu membiarkan ada seseorang yang mengambil alih jalan hidupnya kamu. Atau mungkin selama ini kamu terserahlah ya Tuhan, terbaik bagimu maka itu terbaik bagiku gitu. Di sini sudah mulai menggelitik, pikirannya kamu tuh udah mulai menggelitik, tidak lagi mau memasrahkan hidupnya kamu mengalir seperti itu aja, tapi mulai kamu ingin terlibat untuk mengkontrol hidupnya kamu juga. Kamu di sini mengambil peran sebagai co-creator bagi hidupnya kamu. Nah selama ini misalnya kamu digantung-gantung urusan asmara, kamu tuh mau kejelasan dari dia gitu loh. Ini mau dijalanin hubungan ini atau enggak?
Nah, di situ ya. Atau mungkin kamu yang ragu-ragu selama ini kepada dia. Nah, di sini kamu dalam waktu dekat, kamu akan memutuskan apakah kamu akan melaju dengan dia ataupun meninggalkan dia. Apakah masih mau tetap dalam bisnis A atau meninggalkan bisnis A dan kemudian ke bisnis B. Nah, yang model-model kayak gitu kamunya ya. Mulai-mulai begitu. Udah yang kayak harus terjadi, ada yang terjadi di dalam hidupnya kamu. Nah, gitu. Oke, baik. Sekarang mari tarik dulu energi dari dia yang saat ini sedang PDKT, kamu deketin atau justru dia yang lagi ngedeketin kamu. Bagaimana kehidupan pribadinya dia. Ace of Pentacles ada di situ. Kemudian di sini ada Ten of Wands. Nah, ini adalah seseorang yang sedang berjalan ya atau sedang menunggu detik-detik dia akan memetik buah dari upaya kerja kerasnya dia. Nah, itu ya. Jadi ini adalah seseorang yang sebentar lagi kehidupannya itu akan lebih membaik. Karena dia beda dengan kamu ya. Kalau kamu tuh kayaknya agak stuck di situ. Tapi kalau orang ini mari rasa ya, apalagi dalam setahun belakangan ini, dia sudah melakukan cukup upaya ya untuk memberangkatkan dirinya dia kepada kondisi kehidupan yang lebih stabil. Nah, ini ada beberapa yang petikan karma baik. Ya, akan segera dia ambil. Atau justru beberapa nih sudah memang dia ambil gitu ya. Misalnya ada beberapa tuh yang dengan sabar, dengan tekun, misalnya ini contoh ya, menanam gitu ya. Apalagi sekarang harga cabai itu lagi mahal gitu ya. Nah, jangan-jangan nanti dia nih bakal banyak duit karena hasil panen, dimana harga cabai juga lagi besar-besarnya ya, lagi tinggi-tingginya. Nah, kayak gitu. Jadi akan ada sebuah berkat rezeki yang diterima oleh orang ini. Ibaratnya tuh kayak dapat hasil tuayan lah gitu. Ini bukan rezeki nomplok ya. Ini bukan kayak ujuk-ujuk seperti dapat jackpot gitu ya. Enggak. Ini ada upaya yang telah dia lakukan. Ini orangnya ulet soalnya ya. Ini orangnya ulet, ini orangnya fokus, ini orangnya dalam bekerja atau dalam hidup itu dia nggak mau nanggung-nanggung gitu. Apalagi belakangan ini, setahun belakangan ini nggak mau nanggung-nanggung dia. Jadi di situ dia kerahkan semua upayanya dia kerahkan yang terbaik yang bisa dia berikan gitu ya. Nah, sekarang inilah atau dalam waktu dekat inilah dia akan mendapatkan apapun itu dari hasil kerja kerasnya dia selama ini. Jadi kehidupannya stabil, kehidupannya tuh jelas alurnya itu ke arah mana ya. Ini kehidupan pribadi ya. Jelas alurnya itu ke arah mana. Beberapa ini dapat promosi gitu ya. Dapat promosi, naik jabatan gitu. Atau ya mulai income dia itu, misalnya dia bisnis apa gitu ya, income dia itu mulai banjir, mulai banyak gitu. Pemasukan dia mulai banyak, orderannya dia itu mulai banyak. Nah, di situ ya. Atau misalnya dia ini enggak bisnis lah kita katakan gitu. Tapi dia selama ini suka membantu orang gitu ya. Suka nolongin orang, care, peduli sama orang, akan ada ganjaran gitu loh. Akan segera dia dapetin balasan dari sikap dia yang seneng nolongin orang tadi gitu ya. Jadi orang ini kalau mari katakan belakangan ada sih banyak stresnya gitu kan. Belakangan itu bahkan dia bisa berkurang waktu tidurnya, berkurang waktu istirahatnya karena dia mengerjakan sesuatu tadi gitu ya. Tapi ya inilah yang dikatakan upaya tidak akan mengkhianati hasil. Nah, kita akan menyaksikan ujar-ujar seperti itu dari orang ini gitu ya. Jadi keberuntungan sedang datang ke dia, tapi ini keberuntungan bukan ujuk-ujuk datang,
namun hadir melalui upaya kerja kerasnya dia. Oke. Baik, itu ya kehidupan pribadinya. Sekarang kita akan lihat bagaimana energi yang kamu letakkan Libra dalam hubungan kalian ini. Bagaimana kamu bersikap atau energi apa yang telah kamu tanamkan di sini. Gambaran dirimu Libra. Nine of Wands ada di situ. Kemudian Three of Wands, upaya-upaya aja nih ya, action aja nih gerakannya kamu, Three of Wands. Kemudian di situ ada The Star. Oke, baik. Ini kartu bagus dalam laku upaya. Mari tarik energi dari dia. Nine of Pentacles. Kemudian di situ Page of Swords. Kemudian di sana hadir King of Pentacles. Oke. Energi yang menyambungkan kalian berdua adalah Six of Pentacles. Wah, jadi ini adalah upaya, ada dua orang di sini yang sedang bermain gitu ya. Ada dua orang yang benar-benar kepingin menjalin jembatan antara satu sama lain. Nah, saya rasa orang ini cukup dewasa ya. Orang ini cukup mapan juga dalam kehidupannya. Atau walaupun dia ini, mapan dan juga di sini ada kedewasaan. Walaupun di situ usia dia mungkin masih agak muda gitu ya. Tapi dia sudah ada ingin mencari hubungan yang stabil. Dia ini rasa penasarannya terhadap kamu itu besar. Mungkin jelas ya, ini namanya hubungan PDKT ataupun ini hubungan pendekatan. Ingin tahu motif kamu itu apa gitu ya, motifnya kamu apa, misi dan visinya kamu dalam hidup tuh apa, bagaimana karakter dirimu, jalan pikiranmu, bagaimana perasaannya kamu ke dia ya, dan banyak hal lagi yang menjadi pertanyaan-pertanyaannya dia tentang kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi adanya ketertarikan orang ini terhadap dirimu. Gitu ya. Ketertarikan yang mari katakan di sini cukup besar. Kalau jadi dia kayak gini, sudah siap nggak dia masuk dalam sebuah hubungan? Mari katakan di sini sebenarnya dia sudah siap. Tapi jenis hubungan dengan dia ini udah lagi kayak bukan hubungan main-main. Dia ini mau hubungannya itu hubungan yang stabil. Tapi saya rasa memang ini orang kayaknya agak beda ya. Maksudnya beda gini, beda yang mari tangkep di sini tentang dia. Ya itu tadi, dia tuh udah mapan, gitu kan? Jadi nanti dia mencari gaya hubungan itu yang bisa dikatakan agak high class. Nah, kayak gitu loh. Model untuk ngejar-ngejar, model untuk merayu, menggoda, memuju, itu saya rasa bukan love language-nya dia ya. Bukan stylenya dia. Nah, di situ. Dan ini biasanya orang yang akan melihat kamu tuh punya apa. Kualitas apa yang ada di dalam dirinya kamu. Bukan yang apa yang bisa kamu berikan ke dia. Bukan melulu itu. Tapi apa sih kualitas dari dirinya kamu. Karena dia ini kan punya keinginan untuk hidup itu cemerlang gitu ya. Hidup itu fantastis, luar biasa, tapi bukan ugal-ugalan. Nah, apakah kamu tuh bisa mendampingi dia? Nah, itu.
Apakah kamu tuh bisa mendampingi dia? Karena dia melihat bahwa hidupnya itu enggak akan menjadi hidup yang rata-rata gitu ya. Enggak. Jadi dia tuh ada rasa percaya diri akan menjadi orang sukses ya. Kalau terkenal entahlah, tapi di situ dia katakan dia orang sukses. Nah, apakah kamu seseorang yang bisa membantu dia atau mendampingi dia? Ya, kamu punya kapabilitas untuk mendampingi dia dengan gaya hidupnya dia yang gak mau jadi orang yang biasa-biasa itu. Nah, di sana. Ya, ini orang akan meletakkan effort kepada kamu, tapi tidak berlebihan, secukupnya dan sepantasnya. Jadi dia tuh saya rasa mencari hubungan yang take and give-nya itu sama besar, ya, take and give-nya dia mau itu sama besar. Apa yang dia punyai, dia harapkan dipunyai juga. Kualitas apa yang dia miliki, dia harapkan dipunyai juga oleh kamu. Nah di sana ya. Ini pecinta kemewahan kalau mari lihat. Jangan-jangan ini ya, ini gaya-gayanya orang-orang Tionghoa gitu ya. Money ya, cerita tentang uang, cerita tentang keberhasilan, kesuksesan, hoki baik, hoki bagus, hidup tuh bertumbuh, berkembang, kaya raya, semakin jaya. Nah, itu energi yang mari tangkap dari seseorang ini. Nah, kita ya. Sorry ya, mari bilang Cina ya. Mari gambarkan dirinya mari soalnya. Cuman itu yang terlintas di kepalanya mari. Tapi gaya-gaya yang seperti itulah mari lihat ya. Orang-orang sukses gitu ya. Nah, sana. Jadi dia mau lihat apakah kamu tuh pantas, layak, dan punya kemampuan untuk punya mendampingi dia untuk mengejar apa yang dia maui tadi. Apakah dia telah mencintai kamu untuk sekarang ini? Saya rasa sebenarnya cinta tuh belum ada. Gitu ya. Sebatas tertarik namun berhati-hati kepada kamu, iya, itu ada. Kalau untuk misalnya mengejar kamu, apakah orang ini mau mengejar kamu? Saya rasa ini tidak. Ini tidak. Jadi maunya dia tuh, ayo kita jumpa di tengah. Nah itu ya gayanya dia. Ayo kita jumpa di tengah. Jadi kamu tuh Libra nggak akan ketemu kalau kamu nyari itu ya yang seseorang menyanjung puja kamu, ngegombal-gombalin kamu. Saya rasa di situ enggak. Gitu. Enggak akan dapat. Tertarik sama kamu ada, tapi bermain hati-hati banget dengan kamu tuh juga kelihatan besar. Sekiranya dia memberikan something, dia memberikan sesuatu kepada dirimu, itu dia berikan karena kemurahan hatinya dia, bukan karena dia itu ingin punya sesuatu saat ini ya, ingin punya sesuatu dengan kamu. Nah, bentuk dari kemurahan hati itu yang akan dia tunjukkan kepada dirimu. Jadi belum ada di sini kalau mari tangkep getaran-getaran yang memabukkan olehmu gitu ya, getaran-getaran atau sesuatu yang bikin dia tergila-gila oleh karena dirimu gitu. Saya rasa masih belum ada. Dia melihat bahwa sampai sejauh ini dia masih bisa mengontrol dirinya sendiri dalam koneksi pendekatan kalian berdua ini. Nah, di situ ya. Sementara kamunya sendiri, mari lihat Nine of Wands. Nine of Wands. Nine of Wands ini ya kamu tuh pun kayaknya bermain bertahan ya. Mungkin ini adalah seseorang yang sudah kamu tunggu sekian lama. Gitu. Dia adalah seseorang yang kamu tunggu sudah sekian lama.
Nah, bangun hubungan yang bagus dengan dia, iya, di situ ada, gitu. Kamu membuka diri terhadap dia, iya, di situ ada. Kamu berharap besar terhadap hubungan kalian ini. Nah, gitu ya. Dan kamu melakukannya di sini antara main bertahan sama itu melangkah. Jadi, kalau untuk energi cepat di kamu, mari rasa cepat kemudian ngerem. Gerak lagi, ngerem lagi. Gerak lagi, ngerem lagi. Nah, jangan-jangan permainan kamu yang seperti itu. Dia ini mari rasa masih lebih mementingkan diri dia sendiri ya, daripada memikirkan tentang hubungan. Daripada memikirkan tentang relationship dengan seseorang, saya rasa dia lebih ingin happy-happy dulu dengan dirinya sendiri. Nah, di sana ya, belum siap dia untuk punya sesuatu dengan kamu. Belum siap sebenarnya. Makanya tadi mari katakan kalau dia memberikan sesuatu kepadamu, itu bukan artian dia sedang berusaha untuk mencuri perhatiannya kamu, tapi karena dia baik hati, ingin memberikan kamu. Jadi jangan dulu GR ya. Berharap baik, boleh, silahkan. Tapi kalau kamu menganggap bahwa segera akan ada sesuatu di antara kalian, itu jangan dulu. Jadi untuk beristirahat dari kondisi mendekatkan diri, ya jangan dulu. Ini masih kondisi berjuang. Ya, kamu berjuang narik perhatiannya dia, kamu berjuang untuk bikin dia nyaman, mempertimbangkan dirimu, ya saya rasa itu masih fasenya kamu. Nah gitu. Kalau kamu mau mundur sekarang, mari katakan mungkin ini agak terlalu cepat, gitu ya. Kalau kamu memilih mundur sekarang. Karena beberapa di antara kalian mungkin udah kayak ngerasa capek juga ya. Nunggu udah sekian lama kejelasan dari dia. Tunggu dulu. Kamu udah menunggu, kamu udah mengupayakan sampai selama ini, sampai sejauh ini. Jangan dulu kalau mari katakannya, sabar dulu, sabar. Sabar dulu di situ. Oke? Karena ini seseorang yang patut untuk dipertimbangkan, apalagi bagi kalian yang ceritanya itu udah nyari istri atau udah nyari suami. Tapi balik lagi, apakah kamu tahu diri dulu gitu ya? Kamu kenali dulu dirimu. Soalnya ini orang agak kemewahan. Ya, dia agak mempertimbangkan kemewahan. Maksudnya mari, ini baik, tapi jangan lantas kamu tuh memaksakan dirinya kamu ke dia. Dengan kita tahu diri, dengan kita kenal diri, kita tahu batas-batasan kesanggupannya kita ngebahagiain atau bisa bersama dengan orang lain ataupun tidak. Gitu. Ya. Nah, di sana. Kalau misalnya kamu tuh nyari hidup tuh yang ada di situ santai-santainya, ada di situ bermain sederhana, ya. Misalnya kamu mencari seseorang yang menjadi pendampingnya kamu dengan gaya sederhana, nampaknya bukan dia orangnya. Tapi kalau kamu yakin bahwa kamu tuh akan punya kehidupan yang wonderful juga, baru kamu jalannya sama dia. Karena ini bisa juga satu sisi jadi agak beban ya,
Apalagi bagi orang-orang yang tadi tuh, yang mau hidup sederhana tadi. Soalnya ini agak, dia orang yang mampu ngebahagiain dirinya dengan kadar yang dia anggap itu tinggi. Jadi dia akan memilih seseorang yang punya kemampuan membahagiakan dia dengan kadar yang dia anggap tinggi itu tadi. Jadi dia itu nggak mencari orang yang di bawah dia. Nah itu dia ini ya gambarannya. Dia tidak mencari seseorang yang ada di bawahnya dia. Mungkin dia memang akan mau bantu-bantu kamu, karena ini adalah energi yang juga sudah dia letakkan dalam hubungan kalian ya. Mungkin dia mau bantu-bantu kamu. Tapi kalau gerakan kamu untuk jadi orang yang mapan mental, mapan secara batin, mapan secara duniawi, kalau kamu lambat bergerak, saya rasa kamu tidak akan menjadi pilihan orang ini. Nah di situ ya, baik sama kamu, baik, sudah cinta sama kamu, saya rasa di sini belum cinta banget gitu ya. Ibaratnya gini, kalau kamu mau ninggalin dia, kamu mau hentikan PDKT ini, saya rasa itu orangnya akan oke lah, nggak apa-apa, dia nggak akan heboh, dia nggak akan uring-uringan nyari-nyari kamu, gitu ya. Itu maksudnya Mari. Nah, memang dia baik banget di sini, baik banget kalau Mari lihat, tapi itu tadi, dia itu masih menyaksikan siapa dirinya kamu yang sesungguhnya, berkualitas atau tidak berkualitas hidupnya kamu. Nah di situ ya, dia ini orang-orang yang punya ambisi besar. Dia ini orang yang punya ambisi besar. Dia ini orang yang mencari kehidupan tuh yang nyaman secara duniawi. Dan itu saya rasa sudah dia tunjukkan ke kamu. Nah di situ ya. Itu dia rasa, Mari rasa sudah dia tunjukkan ke kamu. Tapi dia masih tetap bermain hati-hati sama kamu di sini. Ada ndak Cece kemungkinan kami ini bisa panjang ke depan? Ada. Ada ndak Cece Mari kemungkinan kami ini masuk dari hanya PDKT menjadi pacaran? Ada. Tergantung dari kesiapannya kamu. Tergantung dari apa yang kamu tawarkan, yang kamu tampilkan ya, dirinya kamu di hadapannya dia. Tapi dia bukan hanya mau omong-omongannya kamu, tapi dia mau ngelihat senyata-nyatanya dirimu. Dia nih bisa ndak akan percaya omongan, tapi dia akan melihat dirimu dari atas ke bawah, bagaimana tingkah lakunya kamu dalam hidup gitu ya, bagaimana tingkah lakunya kamu dalam hubungannya kalian ini. Nah di sana, kalau untuk mau cepat-cepat hubungan ini naik level, bisa, tapi tergantung kamu ini mau nggak cepat-cepatan. Karena tadi Mari lihat kamu tuh masih ada kayak gaya ngeremnya gitu ya. Nah oke, baik, itu aja mungkin Libra yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di pembacaan Mari yang berikutnya.